Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sudri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan Al-Faslu As-Sani tentang Adwar At-Tashri' Al-Islami. Jadi daur-daur atau periode-periode Tashri' Al-Islami, perkembangan Tashri' Al-Islami. Ada banyak pembagian masa sebenarnya oleh para ulama, akan tapi yang dipilih oleh masyayikh kita di Azhar di dalam diktatnya itu memilih kepada pendapat yang menyatakan ada 4 daur di dalam Tashri' Al-Islami sendiri. Apa aja? Yang pertama daurun nasyah wa ta'sis, kemudian daurul bina wal kamal, daurul jumud wal taqlid, kemudian yang keempat yang terakhir daurun nahdoh wal yaqodoh. Nah, untuk selengkapnya kita akan bahas yang pertama daurun nasyah wa ta'sis. Pembahasan pertama adalah sababu tasmiyatihi bizalik. Jadi kenapa dinamakan daurun nasyah wa ta'sis? Ya. Daurun nasyah wa ta'sis sendiri sebelumnya adalah at-tashri' fi asri ar-risalah. Yang dimaksud daurun nasyah wa ta'sis adalah at-tashri' fi asri ar-risalah. Jadi adalah pensyariatan pada masa kerasulan atau pada masa hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa aja sebabnya dinamakan daurun nasyah wa ta'sis? Yang pertama adalah iktimalul usus wal maswadiri ar-ra'isiyah lil fiqhi al-islami fi hadha ad-daur. Jadi tersempurnanya asas-asas atau prinsip-prinsip dan sumber-sumber utama fikih di dalam masa ini. Ya, seperti namanya nasyah wa ta'sis adalah nasyah masa perkembangan atau masa kelahiran, kemudian ta'sis masa pembentukan Tashri' al-Islami. Nah, di dalam masa inilah tersempurnakannya prinsip-prinsip dan sumber-sumber pokok untuk fikih Islam. Kemudian yang kedua, anna kullama jaa min tashri'in fi hadzal asri bunya ala ma rasamahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min manhajin fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Jadi bahwasanya segala syariat yang turun pada masa ini itu didasarkan semuanya merujuk kepada manhaj yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengistinbatkan hukum syariat. Kemudian yang ketiga adalah anal unsur at-taliyah lam ta'ti bijadid fil fiqhi wa tashri' illa fi ma tara'a min hawadis lam takun mawjudah fi asr rasul. Bahwasanya masa-masa setelahnya, ya, masa-masa setelah daurun nasyah wa ta'sis itu tidak ada sesuatu yang baru yang datang dari fikih dan tashri' kecuali pada kejadian yang tidak terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kenapa dinamakan daurun nasyah wa ta'sis? Dikarenakan sebab-sebab seperti itu. Kemudian zaman hadzal daur. Jadi waktunya kapan zaman ini? Yubda'u hadzal daur bima ba'asi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam am 610 minal milad. Ya. Jadi fase ini dimulai sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 610 Masehi. Wa yantahi biwafatihi wa intiqalihi ila rafiqil a'la fi as-sanatil 'ashirah minal hijrah, sampai wafatnya baginda Rasulullah SAW pada tahun ke-10 Hijriah. Nah, wa min sama takunu muddatu hadzal daur 23 aman takriban. Oleh karena itu secara keseluruhan masa ini berlangsung selama 23 tahun. Daurun nasyah wa ta'sis. Kemudian di dalam masa ini pun itu terdapat beberapa marhalah atau marohil. Ya. Apa aja marohilnya pada masa ini? Yang pertama adalah al-marhalatul ula at-tashri' al-makki wasaniyah at-tashri' al-madani. Sesuai namanya berarti al-marhalatul ula yaitu at-tashri' al-makki, yaitu tashri' yang turun di kota Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah.
Untuk yang tasyrik madani berarti tasyrik yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Itu perbedaan dari tasyrik maki sama madani. Ya, jadi ada dua marhalah di dalam Darun Nasy'ah wa Ta'sis. Yang pertama adalah al-marhalatul ula tasyrik al-maki. Istamarrat hadhil marhalah salasata asyrah sanah takriban. Jadi kurang lebih masa tasyrik al-maki atau syariat yang turun di Mekah oleh Rasul itu kurang lebih 13 tahun. Nah, kemudian apa aja yang diturunkan atau yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada manusia waktu itu, pada umat waktu itu, ada dua perkara utama atau pokok yang diturunkan atau yang diajarkan oleh Rasul SAW pada masa at-tasyri' al-maki. Yang pertama adalah tasbitul aqidah as-sahihah al-haqqah fin nufus. Jadi mengokohkan akidah yang benar di dalam jiwa. Wa imadu zalikal iman billahi ta'ala wahdahu duna siwah. Yaitu atas dasar iman kepada Allah SWT dan bukan untuk yang lain. Nah, itu yang pertama diajarkan oleh Rasul SAW. Kemudian yang kedua, tahzibul akhlaq bi an tatahalla an-nafsu al-bashariyah bi kulli as-sifatil mahmudah. Membentuk akhlak agar manusia memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Nah, dari dua hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya pada masa tasyri' al-makki yang diajarkan oleh Rasul SAW masih hanya terbatas ajaran-ajaran tentang keyakinan dan iman, belum sampai kepada taklif ibadah. Kecuali untuk beberapa hal. Ada beberapa yang juga taklif turun di masa tasyri' al-maki, akan tapi dari ajaran-ajaran Rasul SAW sebagian besar atau umumnya atau perkara pokok yang diajarkan itu masih tentang akidah, iman, dan akhlak. Untuk selanjutnya adalah tasyri' al-madani. Seperti namanya, bahwasanya tasyri' al-madani berarti tasyri' yang turun atau yang terjadi di masa Rasul setelah hijrah ke Madinah. Wa yuqsadu bihadhil marhala annaha tashmalu al-fatsrah min bud'i hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila intiqalihi ila rafiqil a'la. Jadi yang dimaksud tasyri' madani adalah ketika atau dimulainya masa ini ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah sampai beliau wafat. Wa qad istamarrat hadhil marhala 10 sanawat. Dan masa ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Nah, apa yang diajarkan atau difokuskan di dalam tasyri' al-madani? Wa qad ihtamma at-tasyri' fi hadhil marhala bil ahkam al-amaliyah. Pada masa ini, setelah Rasul SAW itu mengajarkan tentang akidah, keyakinan, dan akhlak pada masa tasyri' al-maki, pada masa tasyri' al-madani dimulailah beliau banyak mengajarkan tentang hukum-hukum amali, hukum-hukum perbuatan, sampai sempurnanya lah agama dengan diturunkan ayat oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Nah, itulah perjalanan dari tasyri' al-madani. Baiklah, kita lanjutkan kepada poin pembahasan masadir tasyri' fi hadzal asri. Jadi, sumber-sumber syariat pada masa ini itu apa aja? Ya, yang jelas karena ini masih Darun Nasy'ah wa Ta'sis, di mana awal pembentukan syariat, maka sumber syariat pada masa itu terbatas hanya satu, yaitu adalah wahyu yang turun kepada Rasul SAW dari Allah SWT. Nah, wahyu sendiri itu ada dua macam. Yang pertama, wahyun matslu dan wahyun ghairu matslu. Wahyun matslu sendiri itu yang dimaksud adalah Al-Quran, sedangkan wahyun ghairu matslu adalah sunnah Nabi. Nah, jadi intinya sumber tasyri' pada masa ini itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Nabi.
Nah, kemudian apa yang dimaksud Al-Quran? Awalan Al-Quranul Karim wa huwa kalamullah ta'ala al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitilawatihi al-mutahaddi bi aqsari suratin minhu al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Jadi kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nah, itu kurang lebih atau secara umum makna Al-Quran Karim. Lalu dalam turunnya Al-Quran, diturunkannya wahyu, itu tidaklah hanya dalam satu kali waktu, akan tetapi secara berangsur-angsur. Nah, kenapa seperti itu? Di sini disebutkan bahwasanya sebabnya adalah fakana nuzulul Quran mutafarriqan li asbabin katsirah. Ahamuha mayali. Yang pertama adalah tasbitu qalbir Rasul sallallahu alaihi wasallam khassatan wa qad faja'ahu Jibril alaihi salam awal marrah fa khasyya ala nafsihi. Jadi sebab yang pertama kenapa diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk menenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau ketika pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril, beliau merasa takut. Sampai setelah itu wahyu terputus sampai beberapa waktu, sampai hati Rasul tenang, dan Rasul menjadi rindu lagi untuk diturunkan wahyu. Nah, itu sebab yang pertama. Jadi untuk menenangkan hati Rasul SAW. Kemudian yang kedua adalah tashilu hifdhihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana ummiyan la yaqra wa la yaktub. Jadi untuk memudahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Bi khilafi Musa alaihissalam fa innahu kana qari'an wa katiban. Ya, berbeda dengan Nabi Musa yang beliau itu bisa membaca dan menulis. Jadi kenapa diturunkan berangsur-angsur untuk memudahkan hafal oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah tashilu tasyri'il ahkam bitadarruji at-tasyri', yaitu untuk mempermudah pensyariatan hukum-hukum dengan syariat yang diturunkan secara berangsur-angsur juga. Ya. Karena apa? Karena fa'innal Qur'an fi ba'di ahwali nuzulihi kana yunazzal ijabatan ala su'al wal hawadis wal qadaya wal fatawa. Karena pada sebagian keadaan Al-Quran turun itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau kejadian yang muncul pada saat itu, atau ketika ada masalah dan fatwa. Jadi turunnya ayat-ayat itu sebagai jawaban terhadap masalah yang dihadapi oleh umat waktu itu. Kemudian yang terakhir at-taysir 'alal ibad war rahmah bihim. Haitsu yataratab 'ala nuzulil Qur'an munajjaman suhulatal imtisal li syar'illah. Ya, jelas yang terakhir itu memberi kemudahan kepada hamba dengan menurunkan wahyu secara berangsur-angsur. Karena apa? Karena untuk mudah diamalkan. Karena kalau Al-Quran turun sekaligus, maka banyak taklif, banyak ibadah yang harus dikerjakan. Susah diamalkan, terutama bagi mereka yang baru masuk Islam. Makanya hukum syarat-syarat itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian sumber masdar at-tasyri' fi hadzal asr yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah. Yang dimaksud adalah ma sadara 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi setiap yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan atau takrir, pengakuan selain dari Al-Qur'an. Itu pengertian sunnah nabawiyah. Lalu untuk tadarus tasyri' sendiri itu ada banyak contohnya di sini. Saya akan bacakan satu saja. Itu adalah at-tadarruj fi tasyri'il khamri. Nah, jadi khamr di awal pertama kali tasyri'nya itu tidak langsung dihukumi haram, akan tapi berangsur-angsur. Fafil bidayah
asyara tasyri' khafiyah ila zamil khamri fi qouli ta'ala wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Jadi awal pertama kali ayat yang turun untuk menerangkan hukum khamr itu tidak langsung kepada jatuhnya hukum khamr itu haram. Akan tetapi syariat hanya mencelanya saja dulu. Karena apa? Karena di dalam ayatnya dijelaskan sakaron dan rizqan hasana. Allah tidak menyebutkan langsung min samaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu rizqan hasana. Akan tapi dijelaskan di situ adalah sakaron. Yang berarti fa'adda as-sakru ghairu ar-rizqi al-hasan. Ghairu ar-rizqi al-hasan. Jadi sakar di sini itu dianggap sebagai selain dari rizki yang hasan, rezeki yang baik. Nah, itu yang ayat yang pertama yang turun untuk hukum khamr. Kemudian yang kedua adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Di sini udah jelas bahwasanya di dalam khamr itu ada ismun sama manafi'. Akan tetapi ismun di sini disebutkan lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Itu untuk yang ayat kedua. Kemudian di ayat ketiga, qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jadi di ayat yang ketiga itu Allah mulai mengharamkan khamr di beberapa waktu saja, yaitu di ketika mau sholat. Nah, dari sini udah mulai tanda-tanda bahwasanya khamr itu akan diharamkan, ya. Akan tapi berangsur-angsur terlebih dahulu, baru sampai pada akhirnya ayat yang keempat, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Nah, di sini udah jelas bahwasanya fajtanibuh, kita disuruh menjauhkan diri dari khamr. Dan hikmah dari tadarus tasyri' seperti ini adalah andaikan tasyri' turun tidak secara tadarus, maka orang yang pertama kali dihadirkan atau dihadapkan Islam pasti akan langsung menolak. Karena apa? Karena khamr sendiri itu adalah sebenarnya kebiasaan mereka sebelum Islam. Dan ketika Islam masuk, tidak mungkin Islam langsung melarangnya, karena pasti orang-orang pada saat itu akan langsung menolaknya. Jadi di sini syariat Islam hadir turun secara berangsur-angsur sampai hati orang-orang pada saat itu kuat imannya dan bisa menerima hukum syariat. Seperti halnya hukum khamr ini. Kemudian kita masuk kepada pembahasan ijtihadun Nabi. Yang pertama, hukmu ijtihadin Nabi SAW. Di sini ada dua pendapat. Jadi apakah Nabi berijtihad? Ada dua pendapat besar. Yang pertama, al-madhabul awal zahabal asyairah min ahli sunnah wa kasirun min ahli mu'tazilah ila anna Nabi SAW laisa lahu ayyajtahid. Jadi madhab yang pertama dari asyairah dan banyak dari mu'tazilah berpendapat bahwasanya Rasul SAW itu tidak berijtihad. Dalil mereka adalah wa min ahammi mastadallu qauluhu ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dalil mereka adalah ayat tersebut yang berarti tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diturunkan. Itu dalil dari madhab yang pertama. Kemudian yang madhab kedua, al-madhabu as-sani dhaba jumhurul usuliyin ila jawazi ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam fi kullil umur. Nah, di sini dalilnya banyak. Saya sebutkan satu saja. Wa qad istadallu lidzalika bi adillatin katsirah minha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'murun bil ijtihad li umumi qoulihi ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ay
qayyisu al-waqa'i allati lam yarid hukmuha. Jadi dalil yang pertama adalah fa'tabiru ya ulil absar, yang artinya qayyisu al-waqa'i allati lam yarid hukmuha, al-waqa'i allati warada hukmuha. Jadi disuruh bandingkan antara kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian yang sudah ada hukumnya. Idza tasawat al-waqi'atan fi 'illatil hukmi wa hadza naw'un min anwa'il ijtihad. Jika ada kemiripan antara keduanya dalam illah. Nah, di sini itu salah satu bentuk ijtihad. Begitulah dua pendapat dari apakah Nabi berijtihad atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan khosais at-tasyri' fi asri ar-risalah. Jadi karakteristik pensyariatan di masa kerasulan. Yang pertama adalah inhasara masdaru at-tasyri' fi hadzal asri fil wahyi faqat bi qismaihi al-matslu wa wal Qur'an wa ghairul matslu wa huwa as-sunnah. Jadi sumber masdar tasyri' pada masa ini itu hanya dua, yaitu adalah Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang kedua, kanal marji fi ma'rifatil ahkam asyariyah fi hadzal asri huwa ar-rasul wahdahu. Yaitu adalah marji atau rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syariat di dalam masa ini itu hanya satu, yaitu Rasul saja. Kemudian yang ketiga, an-tasyri' al-islami qad kamulat ahkamuhu wa tammat qawaiduhu wa ususuhu fi hadzal asri. Bahwasanya tasyri' al-islami pada masa ini itu sudah sempurna hukum-hukumnya, kaidah-kaidah dan asas-asasnya. Kemudian yang keempat, anna kamal tasyri' wa tamamahu jaa ala nahjin mutamayyisin wa uslubin khas. Yang artinya kesempurnaan syariat dapat dilihat dari aspek manhaj yang berbeda dan dengan metode yang khusus. Haitsu tadammana kitabullah wa sunnatun nabiyhi al-qawaid al-kulliyah wal usus as-sabitah. Ya. Di mana kitab dan Al-Qur'an dan Sunnah memuat beberapa kaidah dan dasar-dasar yang kokoh untuk membuka pintu ijtihad kepada para ulama. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, lam yadhar al-fiqhu al-islami bimaknahu al-istilahi fi hadzal asri. Jadi fikih dengan secara pengertian secara istilah atau terminologi itu belum muncul pada zaman ini. Jadi masih belum dikenal apa itu fikih Islam pada zaman ini. Kemudian yang keenam, lam yu'raf hadzal asri al-masail al-iftiradiyah. Jadi pada masa ini juga belum dikenal dengan fikih-fikih iftiradi, atau belum dikenal fikih iftiradi itu fikih hipotesis. Jadi masalah atau hukum yang keluar saat itu hanya pada fokus yang terjadi saat itu saja, masih belum terpikirkan kejadian yang belum terjadi saat itu. Baik, dengan ini alhamdulillah kita sudah tuntaskan penjelasan tentang daur nasy'ah wa ta'sis. Kemudian selanjutnya kita akan langsung membahas daur yang kedua, yaitu adalah daurul bina wal kamal. Kapan itu daur bina wal kamal? Huwa yabda'u minal amil hadi asyara al-hijri wa yantahi fi muntasafil qarni ar-rabi' asyara al-hijri takriban. Jadi sangat panjang ya. Waktunya itu dimulai dari tahun 11 Hijriah dan berakhir di pertengahan abad ke-14 Hijriah. Nah, di dalam daur bina wal kamal pun itu juga ada beberapa marhalah. Ada 3 marhalah yang disebutkan. Yang pertama adalah marhalatul khulafa'ir rasyidin, kemudian marhalatul umayyin, dan yang terakhir marhalatul abbasiyyin. Nah, baik, yang pertama al-marhalatul ula at-tasyri' fi asril khulafa'ir rasyidin. Kapan ini masa marhalatul ula ya? Itu faqad akhadha at-tasyri' al-islami fi khilali hadzal asri mundu intiqal Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la am
11 Hijri ila nihayati asrul khulafa'ir rasyidin am 40 Hijri. Ya, jadi dimulainya itu ketika semenjak wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berakhirnya masa Khulafa'ir Rasyidin, yaitu tahun 40 Hijriah. Itu masa marhalatul ula at-tasyri' fi asri al-khulafa ar-rasyidin. Nah, atau di sini bisa dibilang berarti fi asri as-sahabah. Kemudian apa arti as-sahabah atau ta'rif as-sahabi? Yuradu bis-sahabi indal fuqaha wal usuliyin bi annahu kullu man laqan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dinil Islam. Yang dimaksud adalah setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam status iman kepadanya dan meninggal dunia dalam keadaan beriman pula. Itu yang dinamakan sahabi. Kemudian sahabat juga mempunyai kelebihan terhadap memahami tasyri'. Di sini dijelaskan ada beberapa sebab kenapa sahabat bisa memiliki kelebihan tersebut. Yang pertama langsung saja, qurbuhum wa mulazamatuhum lirrasul sallallahu alaihi wasallam mimma yassaru lahum ma'rifatu asbabi nuzulil ayat wa wurudil ahadis. Jadi yang pertama, karena apa? Karena mereka sangat dekat dan bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa memudahkan mereka untuk mengetahui asbabun nuzul ayat dan hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dirayatuhum bil lughah al-arabiyyah allati nazala biha al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi karena apa? Karena mereka memiliki pemahaman yang tinggi terhadap bahasa Arab, yang itu merupakan bahasa Al-Qur'an, sehingga mudah untuk memahami makna Al-Qur'an dikarenakan dengan turunnya pakai bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, hifdzuhum lil Qur'anil Karim wa kadzalika hifdzuhum lis sunnah. Mereka menghafal Quran dan sunnah Rasul yang pertama kali. Jadi mereka lah orang yang pertama mempelajari ilmu syariat dan hukumnya. Itu sebab-sebab kenapa para sahabat memiliki kelebihan dalam memahami syariat. Akan tetapi sahabat-sahabat juga tidak luput dari ikhtilaf, dari perbedaan pendapat. Di sini ada sebab-sebab juga kenapa sahabat bisa sampai berbeda pendapat. Tafawut as-sahaba fi fahmi at-tasyri'. Wa yarji'u at-tamayyuz baina as-sahaba fi fahmi at-tasyri' ila al-umur al-atiyah. Yang pertama sebabnya at-tafawut fi ma'rifatil lughah. Jadi perbedaan tingkat pemahaman terhadap bahasa sendiri. Ya. Jadi ada orang yang sangat memahami arti dari suatu kata, akan tapi ada orang juga yang memahami biasa-biasa saja. Akhirnya dalam memahami tasyri' pun juga akan mengalami perbedaan pendapat atau perbedaan tafsir. Begitu juga yang kedua, at-tafawut fi mulazamatir rasul. Jadi juga perbedaan dalam hal mulazamah terhadap Rasul. Karena apa? Karena mulazamah dengan Rasul juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman tentang asbab nuzul ayat dan sunnah juga. Ada yang selalu bermulazamah, akhirnya dia paham betul tentang asbab nuzul. Ada yang tidak terlalu mulazamah atau hanya sesekali saja bertemu dengan Rasul. Maka juga akan memahami tasyri' pun bisa jadi berbeda. Seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga, tafawutuhum fil qudrat at-tabi'iyyah al-insaniyah. Jadi kemampuan dan kapasitas individu yang berbeda-beda. Ya, jadi ada yang tingkat menangkap pemahaman terhadap tasyri' itu bagus, ada yang biasa saja, ada yang sulit untuk memahami. Nah, itu di masa sahabat pun juga terjadi seperti itu. Itulah 3 sebab kenapa terjadi ikhtilaf pada masa sahabat. Karena 3 sebab itu. Tafawutuhum fi ma'rifatil lughah wa tafawutuhum fi mulazamati rasul wa tafawutuhum fil qudrat at-tabi'iyyah al-insaniyah. Kemudian kita langsung kepada maswadir at-tasyri' fi asri sahabah. Jadi masdar atau rujukan tasyri' di asri as-sahabah itu apa? Kesimpulannya ada 4. Jadi selain kitab dan sunnah tentunya juga
di masa sahabat sudah terjadi ijma dan ra'yun atau ijtihad. Jadi 4 masdar inilah yang terdapat di masa sahabat. Kemudian di sini ada tambahan tentang sebab-sebab kenapa sahabat bisa ikhtilaf. Ada 2 pendapat atau 2 tambahan. Yang pertama adalah kaunun nasri dhunniyad dilalah. Jadi karena nas itu ada yang bersifat dzunni ad-dilalah. Jadi kandungan dalil yang masih belum pasti, masih multi tafsir. Ya. Seperti apa? Seperti halnya ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Di sini al-qur'u itu bisa berarti 2, bisa berarti tuhur atau haid. Yang mana nanti bisa menjadi ikhtilaf dalam hukum masa iddah yang dimaksud. Yang dimaksud adalah 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adamu tadwini sunnah. Jadi sunnah yang belum ditulis atau yang belum dibukukan. Dan hal inilah yang menyebabkan masing-masing sahabat menghafal apa yang bisa ia hafal berdasarkan penglihatan langsung atau dengan cara mendengar dari Nabi, atau karena diberitahu oleh sahabat lain yang mendapatkan dari Rasul karena perbedaan keadaan. Ya. Karena perbedaan kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan sahabat bisa berbeda pendapat. Kemudian kita langsung kepada pembahasan khosois at-tasyri' fi ahdi as-sahabah. Jadi karakteristik pensyariatan atau tasyri' di masa sahabat. Yang pertama, anal fiqha fi hadzal asri kana yaridu waqiyan mutamasyian ma'al hawadis al-waqi'ah fi'lan. Falam yakun lil fiqhi al-iftiradi wujud. Nah, jadi sama seperti masa Rasul, bahwasanya pada masa sahabat, fikih pada zaman ini itu hanya sejalan atau fokus kepada kejadian-kejadian yang hanya terjadi saat itu saja. Masih belum ada fikih iftiradi, fikih hipotesis. Ya. Wa aidan lianna amral qada wal fatawa fil ahkam al muhimmah kana biyadil khulafa wa masyaghilhum asyasiyah wal idariyah kanat tuhawilu duna istighalihim bimislima hadzal naw'i minan nasyad. Ya, lebih lanjut, yang memegang kendali fatwa dan kodok dalam berbagai permasalahan penting yaitu adalah para khalifah. Akan tetapi, karena kesibukan mereka terkait masalah politik dan pengelolaan negara, itu membuat mereka tidak dapat lagi menjalankan tugas dengan baik, sehingga akhirnya diserahkan kepada sahabat yang lain. Ini yang terjadi pada masa sahabat. Kemudian yang kedua, tamma fi hadzal asri jam'ul Qur'an wa tauhidil mushaf. Pada zaman ini, Al-Qur'an telah dibukukan dalam satu mushaf. Kemudian, lam takun as-sunnah tarwi fi hadzal fatsrah illa 'indal hajah illa ta'aruf ala hukmin waqi'ah muayyanah. Yang ketiga, pada zaman ini hadis belum diriwayatkan seperti sekarang, kecuali jika ada keperluan mendesak. Seperti ingin mengetahui tentang hukum suatu masalah. Ya, karena apa? Karena periwayatan pada zaman ini nih, itu tidak terlalu disenangi atau tidak terlalu digemari. Karena apa? Karena sunnah pada zaman ini masih terjaga kemurniannya dan tidak terkontaminasi dengan kebohongan. Karena apa? Karena zamannya yang begitu dekat dengan Rasulullah dan para penukilnya adalah para sahabat Rasulullah sendiri. Ya, jadi masih belum banyak diriwayatkan, kecuali jika ada keperluan mendesak. Keperluan mendesak untuk mengetahui suatu hukum. Kemudian yang keempat, zahara fi hadzal fatsrah masdarun jadid lit tasyri' wa huwa al-ijma'. Jadi pada zaman sahabat juga muncul satu sumber baru masdar tasyri' yaitu ijma'.
Kemudian yang kelima, kasurat fi hadzal fatra al-ijtihadat al-mabniyah ala asasin ma'rifah ilatil hukmi. Nah, jadi pada zaman ini banyak terjadi ijtihad yang berlandaskan kepada pemahaman tentang ilah hukum, yang dimana hal ini sudah tentu atau pasti memberikan pengaruh, di mana sebagian hukum yang pernah diamalkan di zaman Rasul tidak digunakan lagi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang keenam, annas sahabah lam yatsraku fikhan mudawwinan atau mudawwanan yurja'u ilaihi, bal taraku fatawa wa ahkaman mahfuzah fis sudur. Ya. Jadi para sahabat pada masa ini masih belum mewariskan fikih yang tertulis yang dapat dirujuk, tapi mereka hanya mewariskan fatwa dan hukum. Itulah tadi khosois at-tasyri' fi ahdi as-sahabah. Ya, yang dimana dengan ini berarti kita udah selesai tentang Darul Bina'ul Kamal al-Marhalatul Ula. Demikian kita cukupkan sampai sini untuk rekaman yang kedua. So, kita lanjut ke rekaman yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.